Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Victoria Lovelin, selaku mahasiswi dari UPN Veteran Yogyakarta dari kelompok AB7521E. Di sini saya akan melakukan program kerja utama saya yang berjudul sosialisasi mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik sebagai perilaku pola hidup bersih dan sehat. Di mana outline yang akan saya berikan pada sosialisasi ini yaitu mengenai pengertian sampah organik dan anorganik, pemilahan sampah organik dan anorganik, kemudian bagaimana cara pemilahan sampah organik dan anorganik yang baik, kemudian konsep 3R, kemudian ada solusi dalam menangani pemilahan sampah organik dan anorganik yang baik dan benar, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Yang pertama, pengertian sampah organik dan anorganik. Kira-kira apa sih sampah organik dan anorganik? Jadi, sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayur-sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sedangkan kalau sampah anorganik, ini banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari, terutama di sampah rumah tangga. Nah, sampah anorganik ini pengertiannya yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, botol, kaleng besi, dan sebagainya. Masih banyak contoh-contoh sampah anorganik yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira pemilahan sampah organik dan anorganik ada berapa sih? Nah, jadi pemilahan sampah organik dan anorganik ini ada 3. Nah, tipenya yaitu ada sampah plastik, kertas, kaca, dan logam. Jadi sampah plastik ini berupa plastik kresek, bungkus snack, atau bungkus kemasan yang biasa kita temui di berbagai kehidupan sehari-hari. Dan juga kalau untuk sampah kertas, misalnya ada kertas HVS atau kardus, bungkus rokok, bekas undangan, dan sebagainya. Kemudian untuk contoh dari sampah kaca dan logam, itu ada besi, seng, botol kaca, kabel, atau pecahan gelas atau piring, dan sebagainya. Nah, kira-kira contoh sampah organik dan anorganik itu seperti apa sih? Jadi, kalau untuk sampah organik itu, kalau ditilah dari pengertiannya, di mana sampah organik itu kan sampah basah, di mana sampah organik ini, di mana sampah yang mudah membusuk. Contohnya tadi seperti makanan sisa atau sayur-sayuran yang mudah membusuk. Nah, di mana sampah organik ini bisa diolah menjadi pupuk kompos tanaman yang bisa digunakan untuk menjadi suatu media tanaman. Nah, di mana sampah organik ini prosesnya sangat mudah dan sederhana dan bisa dibuat di rumah. Nah, bisa dikerjakan dengan sendiri. Nah, jadi contoh dari sampah organik ini adalah pembuatan kompos dengan sampah basah atau yang disebut sebagai sampah organik. Nah, di sini saya punya contoh-contoh. Nah, di mana sampah organik ini kan dari sampah yang dapat diolah menjadi pupuk kompos dari sisa makanan. Nah, contohnya di sini ada daun pisang atau sayur-sayuran. Nah, itu dibuang di suatu media tanah. Nah, itu di mana sisa-sisa makanan itu akan terurai kembali menjadi uh, suatu media yang bisa ditanam seperti itu. Nah, kemudian sampah anorganik, di mana sampah anorganik kalau dari pengertiannya tadi, di mana sampah ya yang sulit diurai, di mana sampah anorganik ini banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari. Di sini saya mempunyai contoh jenis dari sampah anorganik. Nah, contohnya di sini saya mengambil bungkus white coffee atau bungkus kemasan kopi. Nah, di mana dari bungkusannya ini bisa dihasilkan menjadi suatu daya tarik yang bagus dan juga daya jual yang lumayan bagus. Nah, di mana dari bungkus kemasan white coffee ini bisa dijadikan hasil kreativitas dari pengelolaan sampah anorganik. Nah, banyak sekali nih hasil kreativitasnya seperti tas atau dompet, kemudian bisa dijadiin payung seperti contoh yang ada di slide yang saya sudah berikan. Nah, di mana sampah anorganik ini
pengelolaan sampah anorganik tuh dapat menjadi bahan kerajinan dan media juga. Nah, ini supaya menjadi ada daya nilai ekonomi buat masyarakat tentunya. Nah, kemudian bagaimana cara pemilahan sampah organik dan anorganik yang baik? Nah, jadi untuk sampah organik dan anorganik, jika dilihat dari pengertiannya, kalau organik tadi di mana sampah yang mudah diurai, yang gampangnya kalau anorganik sampah yang sulit diurai. Nah, contoh dari sampah organik tadi ini ada makanan sisa, daun-daun kering, rumput, dan sebagainya. Sedangkan kalau sampah anorganik merupakan contohnya itu botol plastik atau plastik kresek, kertas, bungkus rokok. Nah, gimana sih caranya kita memilah sampah organik dan anorganik? Nah, biasanya di tempat-tempat umum kita dapat melihat ada beberapa dua jenis tempat sampah dengan warna yang berbeda, di mana ada yang satu biasanya warna merah atau kuning atau hijau. Di sini saya mengambil contoh di mana ada warna orange dan warna biru. Nah, sampah ini diberi keterangan supaya dapat dipilah sesuai dengan jenisnya, baik merupakan jenisnya itu organik ataupun anorganik. Nah, fungsinya apa sih kalau kita memilah sampah organik dan anorganik? Agar sampah yang sudah kita pilah tadi nanti pada saat di tempat pembuangan akhir bisa membantu juga para pekerja di sana untuk memilah sampah dengan baik dan juga bisa memilih sampah yang bisa diurai dan juga yang tidak bisa diurai. Maaf, bukan diurai tapi bisa didaur ulang atau yang tidak bisa didaur ulang. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih konsep 3R? Nah, di mana konsep 3R ini yaitu kita kenal sebagai reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, tujuannya apa sih dengan adanya konsep 3R atau pengelolaan sampah dengan konsep 3R ini? Tujuannya supaya dengan adanya pemisahan tempat sampah, supaya itu bisa membuang sampah sesuai tempat dan sesuai jenisnya. Nah, pengelolaan sampah 3R itu biasanya paling simpelnya adalah ketika memilah sampah rumah tangga. Nah, contohnya tuh sampah-sampah organik dan anorganik ini bisa dipisahkan. Nah, mana yang bisa didaur ulang ataupun yang tidak bisa didaur ulang. Nah, kenapa harus ada dengan adanya konsep 3R ini? Ya supaya lebih efisien kalau jika tempat sampah itu biasanya ada di rumah, sekolah, atau tempat umum, itu sudah terpisah sesuai dengan jenisnya, merupakan jenisnya ada yang organik atau anorganik, ataupun limbah B3 pun itu akan lebih mempermudah seperti itu. Dan juga lebih efisien untuk dalam pengurangan debit sampah seperti itu. Nah, kemudian untuk pengertiannya sendiri, pengolahan sampah 3R itu kan tadi ada reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, reduce ini konsepnya itu untuk mengurangi dan mencegah timbunan sampah. Nah, contohnya sekarang sudah diterapkan di berbagai tempat perbelanjaan. Nah, di mana sekarang tempat perbelanjaan mewajibkan untuk membawa kantong atau tas belanja sendiri ketika berbelanja. Nah, hal ini juga dapat mengurangi timbunan sampah seperti itu. Kalau reuse itu pengolahan sampah yang dapat dilakukan dengan menggunakan barang plastik kembali. Nah, contohnya itu seperti botol minuman merek Tupperware itu, dimana kan yang sudah diolah kembali. Jadi itu ada apa namanya supaya bisa digunakan sebagai wadah untuk tempat atau minum seperti itu. Jadi pengolahan sampah yang dapat dilakukan dengan menggunakan barang plastik kembali. Jadi mengurangi botol plastik ya secara berlebihan. Nah, kemudian kalau untuk recycle atau daur ulang ini dilakukan dengan cara sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna atau bisa didaur ulang. Nah, contohnya itu misalnya mengolah kaleng atau botol plastik bisa menjadi media seperti buat pot atau ember dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian solusi dalam menangani pemilahan sampah organik dan anorganik, di mana solusi dalam menangani sampah organik dan anorganik ini yang pertama, solusinya yaitu sampah yang telah dipilah diolah sesuai fungsinya. Nah, tadi kan ada dua jenis nih, organik sama anorganik. Nah, di mana
Kalau kita sudah tahu bagaimana memilah sampah organik dan anorganik yang baik, jadi kedepannya bisa lebih gampang lagi untuk diolah sampahnya sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu pembuatan atau penentuan lokasi tepat bagi TPS baru yang memerlukan tempat yang luas, tertutup jauh dari pemukiman. Nah, kemudian yang ketiga, peningkatan fasilitas pengangkutan sampah, seperti itu. Nah, mungkin untuk pembuatan atau penentuan lokasi yang tepat ini banyak syaratnya mungkin, jadi supaya lebih jauh, jadi memerlukan tempat yang benar-benar jauh dari pemukiman seperti itu. Jadi lokasinya pun harus benar-benar strategis supaya benar-benar jauh dari pemukiman seperti itu. Kemudian kesimpulan dari sosialisasi yang saya sampaikan, di mana dari pengertiannya sampah itu merupakan sisa atau barang buangan yang sudah tidak digunakan. Kemudian sampah terbagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik, di mana simpelnya adalah organik itu bisa diurai, sedangkan anorganik adalah sampah yang sulit diurai. Nah, di mana contoh dari sampah organik ini contohnya yaitu seperti makanan sisa yang dapat berguna menjadi pupuk kompos, dan juga sampah anorganik merupakan sampah yang sulit diurai, contohnya, atau sampah yang tidak bisa membusuk, contohnya seperti botol plastik, contohnya seperti ini botol plastik, dan juga atau barang-barang yang sulit diurai seperti itu. Nah, dengan mengetahui jenis-jenis dari sampah organik dan anorganik ini, masyarakat tujuannya yaitu masyarakat dapat memilah sampah sesuai jenisnya dan juga fungsinya. Nah, khususnya itu sampah-sampah anorganik nih yang dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari seperti bungkus plastik, jadi bisa diolah menjadi suatu bahan kerajinan atau bahan kreativitas yang nantinya bisa menjadi ada daya ekonomisnya juga, seperti itu. Baik, mungkin sekian sosialisasi mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata dalam saat saya menyampaikan materi sosialisasi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.